Christian sangat kaget dan ketakutan saat melihat istrinya masih hidup. Padahal ia telah menghabisinya dan melindas tubuhnya dengan mobil. Ia ketakutan seluruh tubuhnya bergetar. Bagaimana mungkin Leonie bisa selamat dan terlihat baik-baik saja tanpa luka sedikit pun. Sementara Leonie beranggapan kalau Christian telah berubah pikiran dan ingin kembali bersamanya. Leonie lalu menceritakan bahwa kali ini dia terlambat pulang karena dia jogging di lokasi berbeda dari biasanya. Sontak saja Christian kaget dan seketika menyadari bahwa wanita yang telah ia eksekusi bukanlah Leonie. Dia pun mulai panik dan merasa semakin bersalah karena telah menghabisi seorang yang tidak bersalah. Keesokan harinya berita tentang seorang wanita yang tewas dalam insiden tabrak lari mulai tersebar. Wanita itu ternyata seorang ibu dengan 3 anak yang sedang jogging di area tersebut. Christian merasa semakin tertekan oleh rasa bersalah. Sementara itu Leonie pergi ke lokasi kejadian dan bertemu Holger, seorang polisi yang menangani kasus ini. Di pesta kelulusan Johan anak Leonie, Holger bersama rekannya datang ke rumah Christian yang berdekatan dengan TKP untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai kasus tabrak lari tersebut. Leonie menjelaskan bahwa pada saat kejadian dia memang sedang jogging, tetapi melewati rute yang berbeda. Sementara Christian beralasan bahwa dia sedang lembur dan baru pulang larut malam. Di sini Holger mulai curiga tapi belum memiliki bukti apapun. Setelah pesta selesai, Christian pergi ke lokasi kejadian. Di sana ia melihat banyak sekali ucapan duka cita, termasuk dari 3 anak korban. Pemandangan itu membuat hatinya terguncang sampai tak dapat menahan tangisnya. Perasaan bersalah terus menghantui pikirannya, karena ia sadar kalau ia telah menghilangkan nyawa seorang ibu 3 orang anak yang tidak bersalah. Christian pun memutuskan untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Ia ingin mengakui kesalahannya, namun karena petugas saat itu sedang sibuk, ia diminta untuk menunggu. Dan saat itu ia menerima pesan dari putranya Johan. Seketika Christian berubah pikiran. Ia membatalkan niatnya dan segera meninggalkan kantor polisi. Sementara itu Leonie hendak mencuci mobil, namun saat membayar dia kaget karena saldo di kartu itu sudah habis karena saldo telah dipakai. Padahal dia baru sekali menggunakan kartu itu. Dia meminta pegawai cucian untuk memeriksa riwayat transaksi. Pegawai cucian memberitahu bahwa pada hari Rabu di hari yang sama saat insiden tabrak lari, ada seorang pria yang menggunakan kartu tersebut untuk mencuci mobilnya. Mendengar penjelasan itu, Leonie mulai merasa curiga bahwa Christianlah pelaku tabrak lari itu. Dan Christian sebenarnya ingin menghabisinya, karena itu adalah rute saat ia jogging, dan ia biasa memakai jaket merah seperti jaket yang korban pakai. Lanjut part 4 ya guys.